Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memberikan materi tentang seputar hal gaib. Nah, tentang materi menelusuri jejak makhluk gaib. Nah, materi ini yang saya berikan sangat sederhana dan bisa langsung dipraktekin. Nah, oke. Jadi saat melihat hal-hal gaib, terkadang ada yang bisa melihat sepintas, kemudian hilang lagi. Juga menemui sosok gaib, kemudian hilang lagi, hanya beberapa detik. Nah, bahkan ada yang memiliki pengetahuan bahwa gaib itu takut dengan dirinya sehingga tidak mau muncul. Nah, itu ada pengetahuan yang harus dipahami. Nah, pengetahuannya gimana? Ya, oke. Nah, jadi saat kita melihat sosok astral atau gaib, ini saya contohkan seperti ini ya. Di sekitar sini ini banyak pusaka di wilayah sini. Nah, saat ini saya tidak mengaktifkan mata batin saya. Dalam arti tidak mengaktifkan mata batin ya, saya tidak menggunakan keilmuan gaib. Berarti saya menjadi manusia yang sempurna. Ada jasad, ada roh, dan ada sukma. Ya, saya melihat ini nggak ada apa-apa, ada keris, ya, dan ada logo, ada lemari, dinding, dan sebagainya. Saya arahkan tangan seperti ini, ya, juga tidak ada kesan energi yang bergesekan ke telapak tangan, nggak ada. Kenapa? Karena saya menggunakan manusia, karena saya masih dalam keadaan manusia yang sempurna. Nah, sekarang saya mencoba untuk mengaktifkan sukma atau tidak menggunakan unsur manusia saya. Caranya seperti ini. Oke, saya sudah merasakan aktif. Nah, saat kita arahkan tangan seperti ini, nah, ini mulai ada getaran sampai menusuk ke sini. Nah, ini ada getaran yang terkuat di sini. Nah, kita arahkan ke atas, juga ada getaran. Nah, juga ada getaran. Jadi saya menggunakan sukma aktif di level pertama, saya bisa merasakan getaran energi yang ada di sekitar sini, ya. Tapi belum bisa melihatnya karena masih di level 1. Getarannya dulu yang bisa dirasakan. Kemudian saya perdalam lagi sukmanya di level yang kedua. Di sekitar sini baru terlihat sosok seorang laki-laki bersurban putih ya, sekitar sini. Oke. Nah, di sini juga ada naga warna hijau. Ini baru terlihat sosok di level 2, baru terlihat sosoknya ya, Mas. Oke. Nah, di sekitar sini juga banyak anak kecil. Nah, itu terus kita telusuri jejaknya.
pada awal saya melihat di sekitar sini ada seorang laki-laki serban putih yang menampakkan diri kepada saya pada awalnya. Terus di sebelah sini naga warna hijau. Kemudian saya telusuri jejaknya. Kita ajak interaksi dengan cara membaca salam. Ya, kalau agamanya Islam menggunakan Assalamualaikum ya gaib. Kristen, Hindu, Buddha sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oke ya, saya menggunakan salam Assalamualaikum ya gaib. Tunjukkan wujud asli panjenengan. Nah ini saat saya berinteraksi dengan dia, Assalamualaikum ya gaib, tunjukkan wujud asli panjenengan, dia hilang guys. Nah, dia hilang dalam arti tidak nampak. Kenapa? Karena dia berada di lebih dalam lagi alamnya. Tadi kan saya melihatnya di alam yang level 2. Level pertama itu hanya merasakan energi, level kedua baru terlihat sosok. Nah kemudian saya mau berinteraksi dengan beliau, kemudian tidak tampak, hilang. Nah saat hilang ini banyak yang mengartikan bahwa jin itu takut dengan dirinya, padahal sesungguhnya tidak. Juga ada yang mengartikan bahwa kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk melihat karena cuma sebentar. Nah juga banyak yang mengartikan bahwa jin itu hilang karena kabur. Nah seperti itu. Nah ini saya luruskan menurut pakem di Padepokan Sekar Pawitra. Saat kita melihat sosok gaib di sini, kemudian kita mau melanjut interaksi, kemudian hilang, kita teliti dulu kepada kita. Saat kita interaksi itu, apakah kita posisi di aktif sukma di dimensi 1 atau di dimensi 2? Kalau tetap di dimensi 1, ya tetap nggak terlihat. Kalau tetap di dimensi 2 masih belum terlihat, berarti dia berpindah alam ke di dimensi 3. Selanjutnya kita yang perdalam lagi sukmanya, aktif di dimensi 3. Ya, caranya lebih tenang, lebih rileks, lebih dalam lagi. Oke, sekarang saya praktekin ya. Ini terlihat beliau berubah memakai baju era kerajaan, ada baju perang. Juga ada sosok resi di sekitar sini. Nah, di dimensi 3 banyak sekali yang terlihat sosok gaib di sekitar sini. Jadi berarti yang ada di sekitar sini banyak yang tinggalnya di alam saf 3 atau dimensi 3. Saat kita masuk ke dimensi 2, yang terlihat cuma 2, sosok laki-laki dan naga. Kemudian saya mencoba berinteraksi lagi dengan beliau hilang. Ya. Kemudian saya perdalam meditasinya di dimensi 3, baru terlihat dia menggunakan pakaian kerajaan, banyak sekali sekitar sini guys. Nah itu cara menelusuri jejak gaib. Jadi jangan memiliki pemikiran bahwa gaib itu takut dengan kita, itu salah. Juga jangan memiliki pemikiran bahwa saya ini tidak bisa, itu juga salah. Nah jangan memiliki mindset atau pemikiran bahwa ilmu yang kita pelajari ini kurang benar atau salah. Itu juga tidak boleh.
ilmu apapun yang dipelajari pastinya baik. Ya, jadi pasti kita itu diarahkan oleh guru spiritualnya masing-masing itu ke arah yang baik supaya kita mengerti, memahami materi yang diajarkan. Jadi menurut saya saat kita mengaktifkan sukma di level 1 baru energi yang terkesan. Nah, bila ada sosok gaib di dimensi 1 ya bisa terlihat saat itu. Bila nggak ada, cuma merasakan energi saja, berarti gaib itu ada di alam syaf 2. Kemudian kita perdalam lagi sukmanya. Nah, setelah aktif di syaf 2 baru terlihat sosok gaib. Kok cuma sedikit, bahkan kok nggak ada gitu. Berarti gaib ini ada di syaf nomor 3 atau di alam 3. Kita perdalam lagi sukma kita. Nah, baru terlihat banyak sekali. Nah, kita perdalam lagi, lebih banyak lagi yang terlihat karena sosok gaib itu alamnya itu terdiri dari bersaf-saf-saf. Di saf 1 berada di alamnya manusia seperti ini. Kadang jin itu bisa menampakkan diri kepada manusia secara tidak sengaja. Nah, sama halnya dengan orang mengirim energi yang dikatakan kiriman teluh ya. Mungkin banyak rekan-rekan yang pernah melihatnya saat malam hari ada di atas ya warna hijau serat, atau warna merah atau warna putih. Pertama awalnya terlihat bentuk energi itu, bentuk cahaya itu, kemudian hilang. Nah, juga banyak orang memiliki pemikiran bahwa hilang itu karena saya lihat, karena saya gunakan ilmu. Ada yang punya pemikiran bahwa banyak orang melek sehingga dia hilang. Bukan seperti itu guys. Jadi dia hilang karena di syaf 1 udah banyak yang mengetahui, akhirnya dia masuk di syaf 2. Perjalanannya tetap sesuai tujuannya. Misalkan si A mengirim ke alamat sana, dia berjalan, digerakkan kurang lebih jam 1 malam. Nah, di wilayah tertentu ada orang yang melihat, dia hilang masuk di level 2, bahkan bisa di level 3, supaya orang ini tidak bisa melihat nyatanya. Tapi pada akhirnya ya sampai di tujuannya, sampai di alamatnya itu. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang jarang dimengerti oleh seseorang. Jadi saat Bapak mempelajari ilmu gaib bagi pemula dengan cara meditasi, ya kalau di Padepokan Sekar Pawitra kan caranya meditasi. Jadi misalkan dengan cara meditasi terlihat sosok gaib, cuma sekilas, setelah itu hilang lagi. Nah, jangan memiliki pemikiran bahwa saya tidak bisa. Itu salah, itu pemikiran yang tidak mau maju. Nah, lalu kalau ada yang membimbing ya tanyakan kepada pembimbingnya. Nah, kalau menurut saya, kalau saya yang membimbing, saya arahkan. Nah, jadi saat terlihat kok hilang lagi, tidak hilang lagi, perdalam lagi sukmamu. Lebih dalam lagi pasti terlihat. Nah, kemudian kalau hilang lagi, perdalam lagi, pertahankan di situ, pertahankan di dimensi 3 atau 4, pasti terlihat semua. Kalau di dimensi 2, 1, 2 itu yang terlihat sedikit. Ya, mungkin dari sini bisa memahami semua rekan-rekan untuk pemula yang mempelajari keilmuan gaib. Jadi itu adalah letak atau jejak gaib yang dimanapun tempatnya berada, yang biasanya sering dijumpai, nampak hilang, nampak hilang, nampak hilang. Nah, kemudian yang kedua untuk menelusuri jejak gaib, misalkan yang pertama kan saat di level 1 ataupun level 2 terlihat sosok gaib warnanya putih, putih-putih atau hitam-hitam. Nah, kita ajak interaksi, kita baca salam. Nah, dia warnanya, dia pakaiannya tetap atau beda. Nah, kalau misalkan tetap, kita perintahkan untuk merubah
bajunya. Caranya ya, assalamualaikum ya gaib, tolong tunjukkan busana asli panjenengan. Nah, dia berubah nanti jadi putih, jadi mungkin kayak pakaian kerajaan ataupun pakaian putri raja dan sebagainya, atau resi. Oh, berarti kalau berubah berarti ini wujud aslinya. Kenapa kok dia pada awal dia nampakkan diri dengan serban putih ataupun hitam dan sebagainya? Karena di level 2. Tapi kalau kita temui di level 3 atau 4, dia memakai busana aslinya karena dia berada di alam gaib, bukan berada di alam nyata. Kalau beliau menunjukkan di alam nyata biasanya hanya berupa baju putih aja, kadang hitam aja, juga kadang ada yang memiliki corak, jadi beda-beda sesuai dengan seleranya beliau. Nah, oke, sekian untuk pemahaman menelusuri jejak makhluk gaib versi Sekar Pawitra. Mudah-mudahan bagi yang melihat dan memahami materi yang saya berikan bisa mempraktekkan dan bisa memahami. Apabila kurang memahami, silakan hubungi saya via WhatsApp atau via Instagram atau Facebook. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.